Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah pertemuan ke-10 pembelajaran daring matematika khusus kelas 9 SMP atau MTS. Kita masih di bab yang sama, yaitu tentang bab 2 persamaan kuadrat. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada video kali ini, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik, yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan cara untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah sama-sama belajar tuh cara untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk melengkapi kuadrat sempurna untuk memperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat. Tapi sebelum itu, coba kita pelajari bersama apa sih bentuk kuadrat sempurna itu. Jadi, bentuk AX berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 tidak selalu dapat dengan mudah untuk difaktorkan. Oleh sebab itu, perlu dipelajari cara lain untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna seperti yang akan kita pelajari di video kali ini. Nah, bentuk-bentuk kuadrat sempurna itu seperti ini. 16x berpangkat 2 ditambah dengan 9x yang kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi, apapun nilai yang ada di dalam kurung ini, kalau misalnya ada pangkat 2, itu dikatakan sebagai kuadrat sempurna dari suatu persamaan atau suatu bilangan. Ini juga, coba lihat, X tambah 7 yang kemudian dipangkatkan 2 itu juga merupakan sebuah kuadrat sempurna. Begitu pula untuk yang ini, contoh yang ketiga, 2Y dikurang 3 yang kemudian dipangkatkan 2 itu juga merupakan salah satu dari kuadrat sempurna. Jadi ingat ya, apapun bentuk persamaan di dalam kurung, yang penting ada pangkat 2-nya itu dikatakan sebagai kuadrat sempurna. Nah, dari bentuk X pangkat 2 ditambah dengan 2P X tambah P pangkat 2 sama dengan ini, X tambah P berpangkat 2, terdapat hubungan antara koefisien X yaitu 2P, jadi yang ini ya, koefisien X yaitu positif 2P dengan nilai dari P berpangkat 2. Jadi, hubungannya adalah P berpangkat 2 ini sama artinya dengan 1/2 dikalikan dengan 2P yang kemudian dipangkatkan 2. Kenapa? Coba lihat. Seandainya kita coret 2 dengan 2 yang di bawahnya sini kan balik ulang ya, kembali ke jadi P pangkat 2, makanya dia dianggap senilai. Nah, ini akan kita gunakan nantinya untuk membuat sebuah kuadrat sempurna dari suatu persamaan kuadrat. Jadi, untuk mengubah X pangkat 2 tambah 2PX menjadi bentuk kuadrat sempurna, ini kita harus melakukan langkah yang tadi dengan cara menambahkan kuadrat dari setengah koefisien nilai X. Jadi kalau misalnya adik-adik masih belum paham, coba kita selesaikan tabel berikut ini untuk lebih memahami bentuk kuadrat sempurna. Nah, coba perhatikan contoh pertama ini. Di contoh pertama ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih cara untuk membentuk sebuah kuadrat sempurna dari suatu persamaan kuadrat. Tapi perlu diingat, kalau misalnya kita ketemu dengan sebuah persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini, X berpangkat 2 ditambah 2PX tambah dengan P pangkat 2, itu senilai dengan X ditambahkan dengan P yang kemudian dipangkatkan 2. Jadi kita cukup menuliskan X-nya ini ditambahkan dengan P. Misalkan P-nya 3 atau 4, misalnya 4 ya. Berarti nanti X tambah 4 berpangkat 2. Tinggal begitu saja dituliskan. Mudah kan? Untuk memperoleh nilai P-nya itu kita peroleh dengan ini, informasi yang kedua ini. Nanti kalau untuk lebih jelasnya coba perhatikan pembahasan yang berikut ini. Jadi kita mulai dari yang pertama ya. Di sini kan X berpangkat 2 ditambah dengan 6X. Kita ingin membuat sebuah kuadrat sempurna dari soal ini. Caranya, kita harus mencari nilai P pangkat 2-nya terlebih dahulu. Jadi, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan nilai P pangkat 2 itu? Jadi, kita akan gunakan rumus yang tadi nih, yang kedua, untuk memperolehnya. Jadi, kita akan menganggap bahwa 6 di sini, positif 6 adalah nilai yang akan kita kalikan dengan 1/2. Jadi, kita bisa memperoleh nilai P-nya dengan cara seperti ini. Positif 6-nya kita kalikan dengan 1/2, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Sehingga 6 bagi 2 adalah 3, berarti nilainya adalah 3 berpangkat 2. Apa sih artinya? Jadi ini adalah nilai P pangkat 2 yang kita cari. Karena 3 pangkat 2 sama dengan P pangkat 2, artinya nilai P-nya itu sama dengan 3. Sehingga bentuk persamaan tadi yang awalnya X pangkat 2 tambah 6X, kita bisa lengkapi dengan cara menambahkan 3 pangkat 2-nya. Di sini, kemudian nilai dari persamaan kuadrat itu bisa berubah menjadi X tambah 3 yang berpangkat 2. Jadi inilah bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat tambah 6X. Dengan catatan bahwa ditambah dengan 3 pangkat 2. Oke, langsung kita lanjut ke contoh yang kedua, yang ini.
X pangkat 2 dikurang 8X. Jadi kita ingin membuat sebuah kuadrat sempurna dengan sebuah persamaan ini X pangkat 2 kurang 8X. Jadi caranya masih sama kayak tadi, kita akan menemukan atau kita akan menentukan nilai P pangkat 2 yang bisa menjadi pelengkap atau penambah dari persamaan awal agar nantinya bisa berubah menjadi sebuah bentuk kuadrat sempurna. Jadi caranya adalah negatif 8 yang ada di sini akan kita kalikan dengan 1/2 kemudian dipangkatkan 2. Sehingga di sini hasilnya adalah 1/2 kali negatif 8 ya. Coret-coret hasilnya adalah negatif 4. Makanya di sini hasilnya tercipta adalah negatif 4 berpangkat 2. Artinya apa? Artinya nilai P-nya itu adalah negatif 4. Sehingga kalau misalnya persamaan awalnya X pangkat 2 kurang 8X kita tambahkan dengan negatif 4 berpangkat 2, nilainya itu sama dengan X kurang 4 berpangkat 2. Kurangnya dari mana? Kurangnya dari asalnya dari negatif 4 ya. Jadi negatif pada angka 4-nya ini selalu menempel, sehingga di sini ada tanda negatifnya. Kalau tadi kan positif 3, makanya di sini tanda tambah. Karena di sini negatif 4, berarti X kurang 4. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal ketiga. Di soal ketiga ini kita diberikan sebuah persamaan kuadrat yaitu X berpangkat 2 ditambah dengan 3X. Nah, untuk membuat bentuk persamaan kuadrat ini menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti tadi, kita akan jumlahkan dengan P berpangkat 2. Caranya untuk mencari P-nya, kita cek koefisien dari variabel X yang ada di sini. Nah, inilah yang akan kita kalikan dengan 1/2, sehingga 1/2 kita kalikan dengan positif 3 memperoleh 3/2. Nah, inilah nilai dari P-nya, yaitu 3/2. Ingat ya, positif 3/2. Nah, nilai dari ini, 3 berpangkat 2-nya ini kita akan menjadikan sebuah penambah atau pelengkap dari persamaan kuadrat awal, yaitu X pangkat 2 tambah 3X, agar nantinya persamaan tersebut bisa berubah menjadi bentuk yang ini. Jadi ini berasal sebenarnya dari X tambah P yang tadi ya, X tambah P dari bentuk umum tadi, yang kemudian kita pangkatkan dengan 2. Kalau misalnya adik-adik masih belum paham, itu asalnya ya. Jadi P-nya kan positif 3/2, makanya kita ganti jadi X tambah 3/2 yang berpangkat 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Di soal keempat ini ada X berpangkat 2 ditambah dengan 2/3X. Nah, kita akan melengkapinya dengan menambahkan P kuadrat di sana. Nilai P bisa kita peroleh dengan cara kita akan kalikan 1/2 dengan koefisien dari variabel X yang ada di sini, yaitu plus 23 atau positif 23. Sehingga ketika kita kalikan 1/2 dengan 2/3, kan di sini ada 2 sebagai penyebut dan pembilang, berarti bisa kita coret ya. Yang tersisa adalah nilainya menjadi 1/3. Nah, 1/3 berpangkat 2 itu apa artinya? Artinya itu adalah sama dengan P pangkat 2. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai P-nya adalah positif 1/3. Sehingga persamaan awal yang tadinya X berpangkat 2 ditambah dengan 2/3X, ketika kita tambahkan dengan 1/3 berpangkat 2, jadi kita bisa bentuk menjadi kuadrat sempurna yang ini, X tambah 1/3 yang berpangkat 2. Seperti itu. Dan terakhir, untuk soal yang terakhir, kita akan menemukan sebuah kuadrat sempurna dengan koefisien variabelnya itu berupa huruf lain atau variabel lain seperti ini. X pangkat 2 ditambah dengan AX. Ini juga kita bisa buat ke dalam bentuk kuadrat sempurna juga ya. Nah, caranya itu sama. Kita akan menjumlahkan dengan P berpangkat 2 dengan cara positif A yang merupakan koefisien dari variabel X-nya akan kita kalikan dengan 1/2. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 1/2A. Inilah adalah nilai dari P-nya. Jadi ketika persamaan awalnya X pangkat 2 ditambah AX kita tambahkan dengan 1/2A berpangkat 2, berarti itu senilai dengan X tambah 1/2A yang kemudian dipangkatkan dengan 2. Seperti itu, sangat memudahkan untuk menemukan sebuah penambah dari sebuah kuadrat sempurna agar menjadi bentuk kuadrat sempurna yang baik. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, adik-adik perlu ketahui bahwa jika suatu persamaan memiliki bentuk kuadrat sempurna, yaitu seperti ini, X berpangkat 2 yang sama dengan Q, atau X tambah P yang berpangkat 2 sama dengan Q, maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat berikut ini. Jadi sifat yang pertama adalah ini, hasil pengkuadratan dari dua bilangan nyata yang berlawanan tandanya adalah bilangan positif yang sama. Maksudnya gimana sih? Coba perhatikan contoh berikut ini.
Jadi kalau misalnya ada 5 berpangkat 2, itu nilainya sama dengan negatif 5 yang berpangkat 2 karena hasilnya sama-sama menghasilkan angka positif 25, seperti itu. Jadi contoh berikutnya, kalau misalnya ada kayak begini, 11 berpangkat 2 berarti nilainya sudah pasti sama dengan negatif 11 yang berpangkat 2 karena sama-sama menghasilkan bilangan positif 121. Itu maksudnya. Jadi sifat yang selanjutnya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita diberikan sebuah persamaan kuadrat yang bentuknya X berpangkat 2 sama dengan P, variabel P-nya bisa kita pindahkan ke ruas kiri kan? Yang awalnya positif berarti berubah menjadi X berpangkat 2 dikurang P sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini modelnya, kita akan manipulasi agar kita memperoleh nilai dari akar-akar persamaan ini. Caranya adalah kita akan ubah variabel P-nya ini menjadi akar P yang kemudian dipangkatkan dengan 2. Karena sebenarnya kan akar dengan pangkat 2 itu saling menghabisin. Maka nanti akan kembali ke nilai P yang sebenarnya. Tidak akan mengubah nilai apapun dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi kita manipulasi seperti ini. Kenapa? Karena kita akan memunculkan atau kita akan menggunakan sifat dari selisih kuadrat agar nantinya akar-akar persamaannya bisa kita peroleh. Jadi selisih kuadrat itu ingat kan, kalau misalnya kita punya X berpangkat 2 kurang Y berpangkat 2 berarti sama dengan X tambah Y dikalikan dengan X kurang Y, seperti itu. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi X kurang akar P dikalikan dengan X tambah akar P sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini berarti kita kerja seperti biasa. Berarti kalau bukan X kurang akar P yang sama dengan 0, berarti X tambah akar P yang sama dengan 0. Sehingga kita peroleh, yang pertama adalah X-nya sama dengan positif akar P, dan yang kedua, nilai X-nya adalah negatif akar P. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi berdasarkan sifat-sifat yang kita sudah buktikan bersama dan juga sifat yang tadi, sebuah bilangan yang berlawanan tanda ketika dikuadratin itu hasilnya sama, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa persamaan yang memiliki bentuk kuadrat sempurna dapat diselesaikan dengan menggunakan kesimpulan-kesimpulan berikut ini. Yang pertama, di sini kalau misalnya kayak tadi ya, X berpangkat 2 sama dengan Q, berarti akar-akar dari persamaan kuadrat ini ada 2, yaitu plus minus akar Q. Maksudnya gimana? Ya, jadi maksudnya adalah X1-nya atau X yang pertama, solusi pertamanya adalah positif akar Q. Sedangkan solusi akar yang keduanya atau X2-nya adalah negatif akar Q. Contoh, misalkan ada soal X pangkat 2 sama dengan 3. Berarti solusi yang pertama, X1 yang pertama adalah positif akar 3. Sedangkan solusi yang kedua adalah negatif akar 3. Jadi ini adalah solusi untuk contoh kalau misalnya ada soal X berpangkat 2 sama dengan 3. Paham kan? Jadi, kalau misalnya bentuk yang kesimpulan kedua, kalau kita diberikan sebuah persamaan bentuk kuadrat sempurna yang adalah sebagai berikut, X tambah P yang kemudian dipangkatkan 2 sama dengan Q, berarti solusi dari akar-akar persamaan kuadrat ini ada 2. Yang pertama adalah X tambah P sama dengan positif akar Q, dan yang kedua adalah X tambah P sama dengan negatif akar Q. Berarti yang pertama gini kan, nanti hasilnya positif akar Q, kemudian Q kurang P. Kenapa dikurang P? Karena nantinya positif P yang ada di sini kan pindah ruas ke kanan karena yang dicari cuma X-nya saja. Berarti berubah dong jadi kurang P. Sehingga bentuk yang solusi yang keduanya nantinya jadi negatif akar Q dikurang dengan P seperti ini. Untuk lebih memahaminya, ayo coba kita kerja bersama-sama contoh soalnya. Nah, di contoh kedua ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah persamaan dengan bentuk kuadrat sempurna. Kita mulai dari soal nomor 1 ya, soal bagian A. Di sini kita diberikan sebuah persamaan kuadrat yaitu X berpangkat 2 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita pindahkan negatif 7-nya pindah ke ruas kanan. Sehingga menghasilkan X berpangkat 2 sama dengan positif 7. Nah, apa sih yang harus kita lakukan berikutnya? Jadi yang kita harus lakukan berikutnya adalah kita akarkan kedua ruas dengan akar pangkat 2. Nah, akar dari X berpangkat 2 itu adalah hasilnya X. Sedangkan yang kanan, ketika 7 diakar pangkatkan 2 berarti hasilnya adalah plus minus akar 7. Ingat ya plus minusnya karena ada dua kemungkinan jawabannya. Jadi kalau misalnya bukan X1-nya sama dengan positif akar 7 berarti yang kedua adalah negatif akar 7. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal yang pertama X berpangkat 2 kurang 7 sama dengan 0 ada 2. Yang pertama X1-nya adalah positif akar 7 dan yang kedua X2-nya adalah negatif akar 7. Jadi seperti itu ya, sangat mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang bagian B. Di soal bagian B ini, kita diberikan sebuah persamaan kuadrat, yaitu X berpangkat 2 ditambah 10 sama dengan 0.
Seperti biasa, yang harus kita lakukan adalah pindahkan ini positif 10-nya ke ruas kanan. Jadi awalnya positif, berarti pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga kita tuliskan X berpangkat 2 sama dengan negatif 10. Terus kita akarkan kedua ruas dengan akar pangkat 2. Sehingga yang kiri tersisa X, sedangkan yang kanan berarti tersisa plus minus akar negatif 10. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini bentuknya, X sama dengan plus minus akar negatif 10, terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan, kita amati terlebih dahulu. Apakah adik-adik tidak merasa aneh? Ada nggak sih sebuah bilangan negatif yang diakarkan menghasilkan sebuah bilangan real? Ternyata nggak ada. Jadi sebuah bilangan negatif ketika diakarkan akan menciptakan sebuah bilangan imajiner. Jadi imajiner ini adalah sebuah bilangan yang di luar dari bilangan real. Jadi ketika jawabannya adalah bilangan imajiner, berarti suatu persamaan kuadrat itu tidak memiliki sebuah solusi. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, karena ada akar negatif 10 di situ, berarti ini bukan merupakan bilangan real, maka persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian sama sekali. Jadi ini yang adik-adik perlu ingat ya. Kalau ada bilangan imajiner, berarti dia tidak punya solusi dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Kita lanjut ke contoh bagian C. Di contoh bagian C ini kita akan menyelesaikan atau mencari nilai dari akar-akar persamaan kuadrat yang berbentuknya seperti ini. X tambah 1/2 yang berpangkat 2 sama dengan 9. Kira-kira gimana sih cara untuk menyelesaikannya? Jadi cara untuk menyelesaikannya, pertama kita akan mengakarkan kedua ruas, yang kiri dan juga yang kanan. Ketika yang ruas kiri kita akarkan, berarti yang tersisa adalah X tambah 1/2. Kenapa? Karena nantinya pangkat 2 di sini akan saling menghabisi dengan akar yang sebelah kiri nanti. Seperti itu. Sehingga yang di ruas kanan yang tersisa adalah akar 9. Nah, tapi jangan lupa ya tulis plus minus di depannya. Karena untuk mendapatkan 9 itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah negatif 3 dan yang kedua adalah 3. Keduanya ketika dikuadratkan itu hasilnya adalah plus 9. Seperti itu. Makanya di sini ada plus minus. Kemudian ini yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita pindahkan plus 1/2-nya pindah ke ruas kanan. Sehingga terbentuklah ini plus minus 3, kan akar 9 kan 3 ya. Plus minus 3 kemudian dikurangkan dengan 1/2. Terus ini kan ada plus minus, berarti ada 2 dong nilainya X. Jadi kita uraikan. Untuk X1 berarti kita ambil yang positif, berarti positif 3, kemudian kita kurangkan dengan 1/2. Jadi caranya untuk mengurangkan atau kita mengurangkan 3 dengan 1/2, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Berarti penyebutnya sama-sama 2. 2 kali 3 adalah 6, berarti kita tulis di sini dikurang dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 5/2. Kemudian yang kedua, X yang kedua adalah ketika kita ambil bagian negatifnya. Berarti negatif 3 dikurang dengan 1/2. Ketika kita samakan penyebutnya, berarti di sini adalah negatif 6 dikurang 1 sama dengan negatif 7/2. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, solusi dari persamaan kuadrat X tambah 1/2 yang berpangkat 2 sama dengan 9 adalah sebagai berikut. X1-nya adalah 5/2 dan X2-nya adalah negatif 7/2. Mudah kan? Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi kita masuk ke materi inti dari video kali ini. Jadi kali ini kita akan belajar untuk melengkapi kuadrat sempurna dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan AX berpangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 harus dinyatakan dalam bentuk X tambah P yang berpangkat 2 sama dengan Q seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah kita harus pastikan koefisien dari X berpangkat 2 adalah 1. Kalau misalnya belum, berarti kita harus membuat persamaan kuadrat tersebut menjadi berkoefisien 1 di variabel X berpangkat 2-nya. Jadi contoh kalau misalnya masih dalam bentuk 2X berpangkat 2, berarti semua persamaan di persamaan kuadrat itu harus dibagi dengan 2 supaya koefisien dari variabel X berpangkat 2-nya menjadi 1. Nanti kita bahas di contohnya ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Jadi persamaan harus dinyatakan dalam bentuk X berpangkat 2 tambah MX sama dengan N. Jadi yang konstanta harus dipastikan dia ada di ruas kanan. Yang berada di ruas kiri hanyalah yang memiliki variabel X berpangkat 2 dan variabel X. Seperti itu. Selanjutnya, kedua ruas dari persamaan tersebut ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien variabel X-nya.
Jadi kalau misalnya di sini M, berarti kita harus tambahkan dengan 1/2 M yang berpangkat 2. Lanjut, di langkah keempat, berarti persamaan dinyatakan dalam bentuk, harus sudah dalam bentuk yang gini ya, X tambah P yang berpangkat 2 sama dengan Q. Nah, untuk lebih memahaminya, ayo coba kita kerjakan dan kita aplikasikan dalam contoh-contoh soal berikut. Nah, di contoh ketiga ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan langkah-langkah untuk melengkapi kuadrat sempurna dari suatu persamaan kuadrat. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Di soal pertama ini kita diberikan sebuah persamaan kuadrat, yaitu X berpangkat 2 ditambah dengan 8X sama dengan 20. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama? Kita harus memastikan koefisien dari variabel X berpangkat 2-nya haruslah angka 1. Karena di sini koefisiennya sudah 1, berarti kita tidak perlu lagi melakukan apapun untuk membuatnya menjadi 1. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus tambahkan kedua ruas yang kiri dan kanan dengan setengah dari koefisien dari variabel X, yang mana yang ini plus 8. Jadi plus 8-nya ini kita akan kalikan dengan 1/2. Nah, setelah ditambahkan dengan ini 1/2 kali 8 yang berpangkat 2 di kedua ruas kiri dan kanan, berarti kita tinggal operasikan deh. 8 bagi 2 kan 4, berarti nantinya berubah menjadi X berpangkat 2 ditambah 8X tambah 4 berpangkat 2 sama dengan 20 ditambah 4 berpangkat 2. Berarti berubah menjadi 20 tambah 16. Yang kiri kenapa kita tidak ubah? Karena nantinya yang sebelah kiri akan kita ubah menjadi sebuah bentuk kuadrat sempurna. Jadi caranya adalah kita akan menuliskan X tambah 4 berpangkat 2. Dari mana? X-nya itu berasal dari sini, 4-nya berasal dari sini, sedangkan tanda tambahnya yang ada di sini berasal dari tanda koefisien dari variabel X-nya. Jadi karena di sini plus 8, berarti di sini tanda tambah. Jadi kalau misalnya nantinya di soal berikutnya kayak di soal yang B ini ada negatif, berarti nanti hasilnya adalah X kurang sesuatu. Seperti itu. Itu tidak boleh dilupa ya. Kemudian lanjut. Jadi kalau misalnya bentuknya sudah seperti ini, X tambah 4 berpangkat 2 sama dengan 36, berarti kedua ruas kita akan akarkan. Jadi yang kiri berubah menjadi X tambah 4, sedangkan yang kanan itu berubah menjadi plus minus akar 36. Karena ada dua nilai dari akar 36, yang satu positif dan yang satu negatif. Itu yang harus diingat ya. Nih, keterangannya dibaca. Lanjut, akar 36 kan adalah 6, berarti X tambah 4 sama dengan plus minus 6. Berarti ada dua kan nilainya. Nah, selanjutnya berarti positif 4 tadi kita pindahkan ke ruas kanan, makanya berubah menjadi negatif 4 di sini ya. Berarti X sama dengan negatif 4 plus minus 6. Selanjutnya, akar persamaan yang pertama atau X1-nya itu berarti kita peroleh negatif 4 tambah 6, sedangkan akar yang kedua X2-nya adalah negatif 4 kurang 6. Berdasarkan sifat yang tadi ini ya, yang ada di kotak. Sehingga X1-nya itu kita peroleh hasilnya adalah 2, sedangkan X2-nya kita peroleh adalah hasilnya negatif 10. Sehingga kesimpulannya, penyelesaian dari persamaan X berpangkat 2 tambah 8X sama dengan 20 adalah X1-nya 2 dan X2-nya adalah negatif 10. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya ayo kita kerjakan di soal bagian B ini. Di soal bagian B ini kita diberikan sebuah persamaan kuadrat, yaitu X berpangkat 2 dikurang 10X dikurang 24 sama dengan 0. Jadi yang harus kita pastikan pertama adalah koefisien dari variabel X berpangkat 2-nya. Karena di sini koefisien dari variabel X berpangkat 2-nya sudah 1, berarti kita skip ke langkah yang kedua, yaitu kita harus pindahkan konstantanya ini pindah ke ruas kanan. Karena dari sebelah kiri ke kanan, berarti tandanya berubah ya. Berarti yang awalnya negatif 24 berubah menjadi positif 24. Sehingga hasilnya adalah X berpangkat 2 dikurang 10X sama dengan 24. Selanjutnya, kedua ruas akan kita jumlahkan dengan setengah dari koefisien variabel X. Walaupun di sini tulisannya negatif 10, tapi yang harus kita kalikan dengan 1/2 cukuplah angka 10-nya saja. Kenapa tidak dengan tanda negatifnya? Karena apapun bilangannya, mau positif atau negatif, ketika dipangkatkan 2 kan hasilnya tetap positif, berarti tidak ada masalah. Jadi ambil saja angkanya, cukup angka 10-nya yang akan kita kalikan dengan 1/2. Seperti itu. Lanjut. Nah, ketika kita sudah jumlahkan kedua ruasnya dengan 1/2 kali 10 berpangkat 2, atau bisa kita sederhanakan menjadi 5 berpangkat 2 seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai 5 berpangkat 2 yang ini. Karena 5 berpangkat 2 adalah 25, berarti yang sebelah kanan berubah menjadi 24 ditambah dengan 25. Sedangkan yang sebelah kirinya biarkan saja dalam seperti itu. Karena yang harus kita lakukan adalah membuat yang sebelah kiri menjadi sebuah kuadrat sempurna.
Hingga yang kanan kan sudah menjadi 49 seperti ini kan. Jadi kita akan mengubah ruas kiri yang tadinya X berpangkat 2 kurang 10X tambah 5 berpangkat 2, bisa kita ubah menjadi X kurang 5 berpangkat 2 yang ini. Dari mana? Jadi X-nya ini berasal dari yang sini, tanda negatifnya berasal dari koefisien variabel X-nya itu yang negatif 10, berarti negatifnya diambil dari situ. Kemudian 5-nya berasal dari ini, angka 5 yang ada di sini. Maka terciptalah X kurang 5 yang berpangkat 2 sama dengan 49. Kalau sudah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah mengakarkan kedua ruas, yang kiri dan juga yang kanan. Sehingga yang kiri berubah menjadi X kurang 5, sedangkan yang kanan berubah menjadi plus minus akar 49. Kemudian, ini akar 49 kan 7, berarti otomatis hasilnya menjadi X kurang 5 sama dengan plus minus 7. Ingat, kalau plus minus berarti ada dua nilainya, yang satu positif dan yang satu negatif. Terus, ini kita pindahkan ke ruas kanan, negatif 5-nya berubah menjadi positif 5 yang ini ya. Berarti X sama dengan 5 plus minus 7. Sehingga ada dua kemungkinannya. X1-nya adalah 5 ditambah 7, sedangkan kemungkinan yang kedua, X2-nya adalah 5 dikurang 7. Sehingga X1-nya kita peroleh hasilnya 12, sedangkan X2-nya kita peroleh hasilnya adalah negatif 2. Sehingga kesimpulan dari soal ini, penyelesaian dari X berpangkat 2 dikurang 10X kurang 24 sama dengan 0 adalah 2. Yang pertama adalah X1 sama dengan 12 dan yang kedua adalah negatif 2. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal bagian C. Nah, kita lanjut ke soal bagian C. Di soal bagian C ini kita diberikan sebuah persamaan kuadrat, yaitu 2X berpangkat 2 ditambah 6X kurang 8 sama dengan 0. Jadi yang harus kita pastikan terlebih dahulu adalah variabel X berpangkat 2-nya harus memiliki koefisien 1. Sedangkan di sini kan 2 ya. Berarti itu yang harus kita lakukan pertama. Kita harus bagi semua nilai dari persamaan kuadrat ini dengan angka 2. Tapi sebelum itu kita pindahkan terlebih dahulu ya. Ini negatif 8 pindah ke kanan. Supaya menjadi 2X berpangkat 2 tambah 6X sama dengan 8. Nah, baru kita bagi dengan 2 deh semuanya. Jadi semua nilai dari yang kiri maupun yang kanan kita akan sama-sama kalikan dengan 1/2 sehingga kita peroleh persamaan kuadrat yang baru, yaitu X berpangkat 2 ditambah dengan 3X sama dengan 4. Selanjutnya kita tinggal tambahkan kedua ruas dengan setengah dari koefisien variabel X, yaitu 3. Berarti setengah kali 3 dipangkatkan dengan 2. Itu yang akan kita jumlahkan di ruas kiri dan ruas kanannya. Sehingga kita peroleh yang ini bentuknya, X berpangkat 2 ditambah 3X ditambah 1/2 kali 3 yang berpangkat 2 ditambah dengan 4 tambah 3/2 berpangkat 2. Nah, hasilnya kan seperti ini. Jadi yang kanan itu kita hitung nilainya, 3/2 berpangkat 2 itu berapa? Ternyata ini hasilnya adalah 9/4. Sehingga yang ini, yang sebelah kanan kita jumlahkan dengan cara menyamakan penyebutnya. Nah, caranya kalau misalnya adik-adik tidak tahu dari mana 25/4, jadi kalau misalnya ada 4/1 ditambah dengan 9/4, berarti yang ini harus diubah ke dalam penyebut 4. Sehingga 4 bagi 1 adalah 4, 4 kali 4 adalah 16, berarti 16 tambah 9. Makanya di sini hasilnya adalah 25/4, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kiri, yang ruas kiri akan kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Jadi kita ambil X-nya, ambil tanda tambahnya, dan ambil angka 3/2-nya untuk membuat kuadrat sempurnanya, yaitu X tambah 3/2 yang berpangkat 2 sama dengan 25/4. Kemudian kedua ruas akan kita akarkan, sehingga yang kiri hilang pangkat 2-nya, atau yang tersisa adalah X tambah 3/2 sama dengan plus minus akar dari 25/4. Nah, ini sebenarnya kita gunakan sifat pembagian dari bentuk akar. Jadi kita ubah yang awalnya akar dari 25/4 menjadi akar 25 per akar 4. Sehingga kita bisa akarkan deh satu-satu. Akar 25 adalah 5, akar 4 adalah 2. Sehingga X tambah 3/2 sama dengan plus minus 5/2. Nah, yang ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga berubah menjadi negatif 3/2. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 3/2 plus minus 5/2. Ingat, plus minus berarti ada dua nilainya ya. Berarti X1-nya adalah negatif 3/2 ditambah 5/2 dan X2-nya adalah negatif 3/2 dikurang 5/2.
Untuk yang pertama, karena negatif 3 tambah 5 adalah 2, berarti 2 per 2 didapat untuk nilai X1-nya, sedangkan X2-nya adalah negatif 8 per 2. Atau kita peroleh nilai X1-nya adalah 1, sedangkan nilai X2-nya adalah negatif 4. Sehingga kesimpulannya adalah dari persamaan kuadrat 2x berpangkat 2 tambah 6x kurang 8 sama dengan 0, kita peroleh dua buah penyelesaian, yaitu x1-nya sama dengan 1 dan x2-nya adalah negatif 4. Seperti itu. Semoga adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, kita masuk ke contoh bagian D. Di sini kita diberikan sebuah persamaan kuadrat, yaitu 3y berpangkat 2 ditambah dengan 6y kurang 2 sama dengan 0. Jadi pertama kita harus memindahkan dulu ya ini konstanta ke sebelah kanan agar nanti pengerjaannya lebih mudah. Jadi awalnya negatif 2 berubah menjadi plus 2 ketika dipindahkan ke ruas kanan. Kemudian kita harus memastikan bahwa nilai dari koefisien y berpangkat 2 ini haruslah bernilai 1. Dengan cara kita harus kalikan semuanya itu dengan sepertiga atau dibagi 3. Nah, setelah kita kalikan dengan sepertiga kedua ruas yang kiri maupun yang kanan, nilainya nantinya akan berubah menjadi y berpangkat 2 ditambah 2y sama dengan 2 per 3. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita akan menjumlahkan kedua ruas yang kiri maupun yang kanan dengan nilai setengah dari koefisien variabel y yaitu 2. Berarti yang kiri dan kanan kita tambahkan dengan 1/2 kali 2 yang berpangkat 2. Nah, nilainya berapa? Nilainya karena di sini 2 dengan 2 bisa kita coret, berarti otomatis hasilnya 1 ya, 1 berpangkat 2. Nah, berarti yang ini 2 per 3 ditambah 1 kita akan jumlahkan dengan cara menyamakan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya 3, berarti 2 per 3 ditambah 3 per 3 itu sama dengan 5 per 3. Jadi yang awalnya 1 itu berubah menjadi 3 per 3. Kenapa? Karena 3 per 3 itu kalau dibagikan hasilnya 1, sama saja. Nah, ketika kita sudah menghasilkan nilai 5 per 3 di sebelah kanan, berarti kita akan melakukan pembentukan sebuah kuadrat sempurna di sebelah kirinya. Dengan cara kita ambil nilai y, kemudian tanda tambahnya, dan angka 1 yang di sini untuk membuat kuadrat sempurnanya. Berarti terciptalah y tambah 1 yang berpangkat 2 sama dengan 5 per 3. Nah, selanjutnya kita akan mengakarkan kedua ruas yang kiri dan yang kanan. Sehingga yang kiri itu berubah menjadi y tambah 1 saja. Kemudian yang kanan berubah menjadi plus minus akar 5 per 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita harus merasionalkannya terlebih dahulu. Dengan cara kita akan kali bagian pembilang dan penyebutnya dengan akar 3 agar nilainya berubah menjadi rasional. Nah, akar 5 kali akar 3 kan akar 15 ya. Akar 15. Sedangkan yang di bawah akar 3 kali akar 3 itu hasilnya adalah 3. Maka terciptalah y tambah 1 sama dengan plus minus 1/3 akar 15. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan konstanta 1 ini ke ruas kanan untuk kita jumlahkan nantinya dengan plus minus 1/3 akar 15 ini. Sehingga kita peroleh y sama dengan negatif 1 plus minus 1/3 akar 15. Karena ada plus minus berarti ada 2 ya nilai akarnya. Berarti y1-nya adalah negatif 1 tambah 1/3 akar 15, sedangkan y2-nya adalah negatif 1 dikurang dengan 1/3 akar 15. Jadi kita tidak perlu untuk menjumlahkan nilai dari ini negatif 1 tambah 1/3 akar 15 dan juga yang y2-nya. Karena mereka tidak bisa dijumlahkan, sehingga biarkanlah begitu bentuk akar-akar dari persamaannya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa penyelesaian dari 3y berpangkat 2 ditambah 6y kurang 2 sama dengan 0 adalah yang pertama. Akar yang pertama y1-nya adalah negatif 1 tambah 1/3 akar 15, sedangkan y2-nya adalah negatif 1 kurang 1/3 akar 15. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Nah, itu dia tadi materi dari awal sampai akhir mengenai cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai materi menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, di sini saya sudah menyediakan 8 buah latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan dari rumah. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari awal materi ini sampai di latihan soal ini, jangan malu-malu untuk komen di bawah ya. Dan jangan lupa materi dalam video ini bisa kita download di link di deskripsi. Kalau misalnya ada yang mau download dalam format PDF silahkan ya. Nah, kalau misalnya ada yang ingin berdonasi kepada channel kami agar kami bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten video pembelajarannya, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi yang ini. Kemudian dia akan mengarahkannya ke sini ya, ke Sosiabas kami.
Nah, di sini klik beri dukungan, kemudian di sini masukkan nominal yang ingin disumbangkan, misalkan 10.000. Kemudian masukkan pesan kalau misalnya ingin memberikan semangat ke kami dalam bentuk pesan. Kemudian masukkan namanya, kalau misalnya tidak mau tulis nama, tinggal klik anonimnya. Kemudian masukkan email dari kalian. Kemudian pilih metode pembayaran. Jadi bisa berupa GoPay, OVO, Dana, link saja, ataupun transfer dari beberapa bank yang ada di sini. Jadi kami mengucapkan terima kasih kalau misalnya ada yang ingin membantu channel kami agar lebih produktif lagi ya. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.